Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita mulai dengan Injil Yohanes bab 6 dengan judul perikop yang pertama, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Coba dihitung, seberapa banyak itu 5.000. Di sini 5.000 orang baru laki-laki. Yang perempuan dan anak-anak belum dihitung. Sebab waktu itu yang dihitung, yang masuk hitungan itu hanya laki-laki. 5.000, bayangkan. Jadi setelah dari seberang melanjutkan ke danau Galilea, yaitu ke danau Tiberias, Yesus diikuti oleh orang-orang banyak. Karena sebelumnya Yesus mengadakan mukjizatnya di Kana, merubah air menjadi anggur atau wine. Lalu orang takjub, mereka berbondong-bondong mencari Yesus. Yesus padahal sudah pergi lagi ke seberang danau. Yesus tidak bisa menetap di satu tempat karena Yesus juga harus mewartakan kabar penyelamatan ke tempat lain juga, ke desa-desa lain. Jadi Yesus harus bergerak, tidak hanya di satu tempat. Keenakan nanti tempat yang dimana Yesus tinggal itu dilayani Yesus terus, gak bisa, harus tempat lain juga diberitakan kabar keselamatan. Dan di tempat lain juga Yesus juga perlu memberikan mukjizat penyembuhan dan berbagai macam mukjizat. Setelah Yesus diikuti oleh banyak orang, Yesus melihat, wah, ini orang ikut-ikut lagi, datang lagi. Ini pasti karena Yesus makin terkenal, karena orang-orang yang telah melihat mukjizat Yesus sebelumnya itu, mereka pasti menceritakan kepada orang lain, kepada saudara-saudaranya. Jadi dengan dari mulut ke mulut menjadi terkenal, kabarnya menjadi tersebar kemana-mana. Lalu orang-orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Yesus tidak ada pun dicari-cari. Kemana Yesus dicari? Padahal Yesus ingin bersama-sama dengan murid-muridnya, ingin memberikan
pengajaran kepada murid-muridnya. Ingin beristirahat sejenak, tetapi tidak bisa karena dikejar ini oleh orang banyak berbondong-bondong. Lalu Yesus merasa iba, karena mereka ini seperti orang-orang yang datang berbondong-bondong ini seperti domba tanpa gembala. Yesus merasa iba. Lalu Yesus menanyakan kepada Filipus ini, "Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ya, kelihatan kan mereka tidak bawa bekal. Tetapi Yesus menanyakan ini bukan Yesus tidak tahu apa yang akan ia kerjakan. Yesus ini hanya mengetes, mencobai Filipus. Kira-kira Filipus jawabannya seperti apa? Nah, Filipus menjawabnya, "Wah Tuhan, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ya 5.000 orang yang mana cukup. Uang 200 dinar pun tidak punya." Tuhan Yesus hanya senyum. Yesus sebenarnya sudah tahu. Kalau sudah tahu kok tanya kepada Filipus? Ya untuk mengetes, untuk mencobai, diuji Filipus imannya seperti apa. Ya Filipus juga sebetulnya bisa bilang, "Kami tidak punya apa-apa Tuhan, tapi kami yakin Engkau akan melakukannya, sebab Engkau sudah membuat air menjadi anggur." Jadi mestinya Filipus mengatakan seperti itu. "Kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus sanggup melakukannya, walaupun kami tidak punya apa-apa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil." Lalu tiba-tiba Andreas melihat ada seorang anak ini membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Ini anak kecil ini. Ternyata anak kecil ini tanggung jawab. Kalau mau pergi kemana-mana bawa sangu makanan, bawa bekal. Tanggung jawab. Anak kecil ini tanggung jawab. Pasti orang tuanya juga tanggung jawab ya. Pasti yang memberikan kan orang tuanya. Ini orang tuanya tanggung jawab ya. Tanggung jawab terhadap hidupnya sendiri paling tidak, supaya tidak merepoti orang lain. Bawa bekal. Ya, kita semua juga harus seperti anak ini, bawa bekal, siap-siap. Jangan nanti membebani orang lain ya. Kalau ada bekal dibawa ya. Kalau tidak ada ya nanti minta. Nah, anak ini dibawa oleh Andreas. Anak ini membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Yesus hanya menyuruh, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Lalu murid-muridnya menyuruh orang itu duduk di rumput. Kira-kira ya 5.000 laki-laki banyaknya. Mereka semua disuruh duduk. Lalu Yesus memakai roti dari anak ini. Anak ini juga ikhlas menyumbangkan apa yang dia punya. Seluruhnya disumbangkan ini. 2 ikan dan 5 roti disumbangkan, diserahkan kepada Tuhan Yesus. Anak ini ikhlas menyumbangkan, rela. Kan sekarang ada ya anak yang pelit ya. Mana mau meminjamkan mainannya, mungkin nggak mau, mungkin. Tetapi anak ini ikhlas, rela, mau menyumbangkan, mau berbagi. Nah, itu kata kuncinya, berbagi. Yesus menerima sumbangan dari anak itu. Lalu Yesus mengucap syukur. Sebagai manusia ya, sebagai manusia Tuhan Yesus ini mengucap syukur kepada Tuhan yang adalah dirinya sendiri, yaitu Bapa. Jadi berkoneksi, berhubungan dengan, berelasi dengan Bapa. Terima kasih. Apa yang Tuhan Yesus ucapkan saya nggak tahu. Tapi intinya Yesus akan melipat gandakan. Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi mereka semua ini 5.000 orang laki-laki, ditambah mungkin 5.000 orang perempuan, dan mungkin tambah lagi 5.000 orang anak-anak, mungkin ya, yang jelas lebih dari 5.000. Mereka semua makan sampai kenyang. Makan sampai kenyang. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya,
kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Betul itu. Yesus aja tahu, gak mau membuang-buang makanan. Jangan mubazir. Makanan harus dihabiskan. Kalau tidak habis, dikumpulkan lagi, disimpan untuk kita makan lagi nanti, atau kita berikan kepada orang lain yang bahkan tidak punya makanan. Jangan seperti kalau kita misalnya datang ke resepsi perkawinan. Kan biasanya prasmanan, makanannya prasmanan, lalu kita seenaknya ngambil banyak-banyak ya, tapi nggak dihabiskan, lalu ditaruh di meja di belakang itu. Banyak sekali makanan yang tersisa. Ngambil secukupnya, habiskan. Kalau tidak sanggup menghabiskan, jangan diambil, supaya makanannya masih utuh di atas meja hidangan dan bisa diambil oleh orang lain yang belum dapat. Jangan justru kita sisakan makanan yang sudah bekas kita, nggak dihabiskan. Mungkin sudah kita pegang-pegang, sudah kita cium-cium. Oh, tidak suka, baunya nggak enak, rasanya kurang gurih, kurang manis. Lalu ditaruh di bawah lantai, piringnya ditinggal di bawah lantai. Lalu nanti para pelayan mengumpulkan itu piring masih penuh, tidak dihabiskan. Sayang sekali. Jangan sampai kita seperti itu. Demikian juga di rumah. Di rumah jangan sampai kita mensisakan makanan. Makanan harus dihabiskan. Kalau tidak dihabis, jangan sampai nanti dibiarkan lalu basi ya. Basi, makanan kemarin tidak habis, lupa dipanaskan, lalu besoknya sudah basi, sudah membusuk. Ya, sudah mulai berlendir ya, tandanya membusuk. Jangan seperti itu, kita habiskan. Kalau tidak habis, kita simpan lagi dalam kulkas atau kita panaskan supaya bisa dimakan lagi untuk besok. Jadi besok tidak perlu masak mulai dari nol. Itu namanya buang-buang rezeki ya. Lebih baik yang rezeki kita yang ada berlimpah itu kita bagikan pada orang lain yang perlu. Seperti anak ini. Anak ini baik hati sekali. Anak ini mau berbagi. Sangunya, makanan sangu, bekal makanannya, 2 ikan, 5 roti, dia sumbangkan. Ya sudah, ambil saja, semoga berguna Tuhan Yesus. Anak ini baik hati, ikhlas, rela, mau berbagi. Yang kita juga harus seperti itu. Kalau kita punya berlebihan, jangan malah nanti rotinya dibiarkan sampai jamuran, banyak jamur, ikannya sampai busuk, kena lalat, udah basi, busuk dan sebagainya. Kita harus pintar, bijaksana mengolah makanan, jangan sampai dibuang-buang. Tuhan Yesus tidak senang itu. Tuhan Yesus katakan, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Kita catat itu ya, kita praktekkan nanti di rumah masing-masing. Dan nanti kalau pergi ke ada resepsi, ambil secukupnya, habiskan yang sudah kita ambil. Setelah melihat keajaiban itu, orang-orang banyak ini, wah ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi mereka katakan, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ya bahkan lebih dari nabi, Tuhan. Nabi itu harus minta izin kepada Tuhan. Yesus minta izin pada dirinya sendiri. Ini lebih dari nabi, ini Tuhan Yesus namanya. Jadi orang-orang ini kan pasti sangat terpesona ya, takjub ya, melihat keajaiban ini ya. Wah, orang banyak ini bisa makan sampai kenyang, bahkan masih ada sampai sisa ya. Yesus tidak mau kalau dijadikan raja. Mengetahui bahwa Yesus itu orangnya sakti, pamungkas, lalu mereka hendak memaksa Yesus. Mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja. Yesus gak mau. Yesus bukan orang yang seperti politisi di dunia ini ya, yang senang dijadikan presiden, dijadikan raja, dijadikan menteri, yang dijadikan yang top, pimpinan top, bahkan sampai ya beradu ya, berebutan. Yesus gak mau. Yesus, saya tidak butuh menjadi raja di dunia ini, sebab saya sudah raja di kerajaan saya
yaitu di kerajaan surga. Makanya Yesus menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop yang kedua dari Injil Yohanes bab 6. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.